Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur adalah bukti bahwa kita memahami kebesaran Allah dan selalu ingin mendekat kepadanya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Beliau adalah utusan Allah yang membawa cahaya kebenaran dan menjadi panutan bagi umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, khutbah hari ini akan membahas 3 perkara penting yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, pentingnya memiliki hati yang lembut dan menghindari keras hati. Yang kedua, bahaya sifat munafik dan cara menjauhinya. Yang ketiga, menghadapi cobaan dengan kesabaran dan tawakal. Ketiga hal ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas dengan lebih mendalam. Pentingnya memiliki hati yang lembut. Hadirin sekalian, hati adalah pusat kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hati sebagai tempat untuk menerima petunjuk dan kasih sayangnya. Namun, hati manusia dapat menjadi keras jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran dan jauh dari rasa takut kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Kerasnya hati seringkali disebabkan oleh kelalaian kita, terutama ketika kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan melupakan akhirat. Hati yang keras akan kehilangan rasa kasih sayang, kesabaran, dan keimanan. Maka, bagaimana cara melembutkan hati? Banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga penghayatan yang mendalam atas kebesaran Allah. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir,
hati kita akan merasa tentram dan dekat dengan Allah. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Al-Quran adalah obat bagi hati yang keras. Membacanya dengan penuh penghayatan akan membuka pintu-pintu hidayah dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, hati yang tidak ada bagian dari Al-Quran di dalamnya ibarat rumah yang hancur. Hadis riwayat Tirmidzi. Merenungkan kebesaran Allah di alam semesta. Salah satu cara untuk melembutkan hati adalah dengan merenungkan ciptaan Allah di langit, bumi, dan segala isinya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan membantu orang lain, hati kita akan dipenuhi rasa syukur dan kasih sayang. Menjauhi sifat munafik. Hadirin yang dirahmati Allah, munafik adalah salah satu sifat yang sangat berbahaya bagi keimanan. Orang munafik adalah mereka yang menampakkan keimanan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran surah An-Nisa ayat 145. Munafik bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak masyarakat. Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda orang munafik dalam sebuah hadis. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara menjauhi sifat munafik? Yang pertama ada bersikap jujur. Kejujuran adalah kunci utama dalam menjaga keimanan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menepati janji. Janji adalah amanah yang harus ditepati. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ingkar janji adalah salah satu ciri orang munafik. Yang ketiga, menjaga amanah. Amanah adalah salah satu tanda keimanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Orang munafik seringkali melakukan ibadah hanya untuk ria atau pamer. Oleh karena itu, kita harus beribadah dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, bersabar dalam menghadapi cobaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan ujian. Cobaan adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah sunatullah dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang akan terbebas dari cobaan. Namun, Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapinya. Contoh cobaan dalam kehidupan. Yang pertama, ada cobaan dalam bentuk kekurangan harta atau ekonomi. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami kesulitan ekonomi, usaha yang tidak berjalan lancar, kehilangan pekerjaan, atau terjebak dalam utang. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai orang beriman, kita harus tetap bersabar dan berusaha. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu contoh teladan dalam menghadapi cobaan ini. Beliau mengalami ujian yang sangat berat, kehilangan harta, anak-anaknya, dan kesehatannya. Namun, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Pelajaran: dalam kesulitan ekonomi, jangan pernah berputus asa. Perbanyak doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Yang kedua, cobaan dalam bentuk kesehatan atau penyakit. Penyakit adalah salah satu bentuk ujian yang sering kita temui. Banyak dari kita mungkin merasa lemah ketika menghadapi sakit yang berat atau berkepanjangan. Namun, Rasulullah SAW memberikan penghiburan dalam sabdanya. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa penyakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti daun yang berguguran dari pohonnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah lain yang patut kita teladani adalah dari Nabi Ayub alaihissalam, yang meskipun tubuhnya lemah dan sakit, tidak pernah putus asa. Beliau terus bersabar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengangkat penyakitnya dan mengembalikan kesejahteraan hidupnya. Pelajaran yang dapat kita ambil, penyakit bukan hanya ujian fisik, tetapi juga cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Tetaplah bersyukur karena sakit juga bisa menjadi pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, cobaan dalam kehilangan orang tercinta. Kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu ujian paling berat. Banyak dari kita merasa terpukul ketika ditinggalkan oleh orang tua, pasangan, atau anak-anak. Namun, dalam kondisi seperti ini, kita harus ingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan kepadanya kita semua akan kembali. Allah berfirman, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Kisah Rasulullah SAW juga memberikan teladan ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah SAW bersedih, tetapi beliau tetap bersabar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang dapat diambil, tangis dan kesedihan adalah fitrah manusia, tetapi kita harus tetap ridho terhadap takdir Allah dan bersabar. Bagaimana cara menghadapi cobaan dengan baik? Untuk menghadapi cobaan, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, ada bersabar. Yang kedua, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, mencari hikmah di balik cobaan. Yang keempat, mengingat janji Allah.
Jamaah yang dirahmati Allah, cobaan adalah bagian dari kehidupan seorang muslim. Cobaan bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda kasih sayangnya. Dengan bersabar, berdoa, dan bertawakal, kita dapat melewati ujian hidup dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan hidup, serta menjadikan kita hamba yang diridhoinya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan khutbah ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Kita harus melembutkan hati, menjauhi sifat munafik, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Dengan demikian, kita akan menjalani hidup yang bermakna dan penuh berkah. Perbanyaklah istighfar dan amal soleh, serta teruslah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.